Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Sri Rahayu dengan NIM 32421034 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo. Nah, di video kali ini saya akan membahas atau memperkenalkan tentang salah satu software akuntansi yaitu Accurate. Nah, Accurate ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan berbagai bisnis, mulai dari usaha kecil hingga perusahaan besar. Nah, Accurate ini dapat membantu mengotomatiskan berbagai jenis transaksi dan tugas-tugas akuntansi tentunya, sehingga pemilik usaha ini tidak lagi bingung dengan pencatatan keuangannya dan lebih fokus pada pertumbuhan bisnisnya. Nah, maka dari itu saya akan memberikan tutorial untuk menggunakan aplikasi atau software akuntansi yaitu Accurate. Yang pertama, buka dulu browsernya. Di sini kita klikkan Accurate Online. Accurate Online login ya. Oke. Nah, di sini kita selanjutnya akan, kalau belum punya akun, daftar akun terlebih dahulu dengan mengklik daftar akun Accurate. Nah, di sini teman-teman bisa melengkapi jika kalian cowok bapak, jika kalian cewek ibu. Ini ditentukan, disesuaikan saja. Nama lengkap, email, handphone, dan password ini dibuat dulu. Kemudian klik daftar. Nah, karena saya sudah daftar, maka nanti akan langsung masuk seperti ini. Nanti tampilannya akan sama seperti ini, teman-teman. Oke, yang pertama harus verifikasi akun dulu. Yang ini diklik, verifikasi akun. Nah, ini muncul verifikasi akun lewat email, tapi kalau pengguna baru biasanya ada yang lewat SMS, dan bisanya itu biasanya lewat SMS. Nah, ini karena saya udah pernah, jadi ini disuruh verifikasi email. Saya verifikasi dulu. Nah, berhasil kirim ulang email verifikasi. Oke. Jika sudah diverifikasi, tapi tulisan verifikasi akun ini masih muncul ya teman-teman, tapi itu memang masih muncul, jadi tidak perlu bingung. Oke, tampilannya seperti ini. Di sini ada nama kalian, kemudian ada nomor handphone. Nah, untuk menambah data usaha, klik plus data usaha ini. Ini riwayat kemarin karena saya pernah buat data usaha. Nah, kalau buat baru kita klik di sini data usaha. Nah, kemudian logo usaha ini bisa diinput ya, logo usahanya teman-teman. Karena ini cuma contoh, jadi saya tidak menginputnya. Nah, di sini saya akan menggunakan usaha pet care untuk perawatan hewan peliharaan. Nah, nama usahanya ini saya namai Pet Care. Kemudian bidang usahanya kita pilih. Kalau saya berarti yang pets and animal. Nah, kemudian klik buat data usaha. Oke, data usaha Happy Pet Care berhasil dibuat. Klik lanjutkan untuk membuka data. Klik lanjutkan. Nah, ini melengkapi datanya ya. Kategori usahanya kita adalah usaha jasa. Kemudian tanggalnya mulai kita buat 1 Oktober 2023. Kita pastikan dulu 1 Oktober 2023. Oke. Nah, ini kita menggunakan yang Vivo. Klik Vivo. Kemudian klik selanjutnya. Oke, ini centangnya otomatis, jadi langsung diklik selesai saja. Nah, ini di close aja beritanya. Persiapan data perusahaan ini ada kas dan bank, barang dan jasa, pelanggan, dan pemasok. Oke, di sini tampilannya
ada nama usaha kita di pojok kanan atas dan nama pemilik di sini ya. Kemudian di sebelah kiri ada berbagai macam menu, yaitu ada perusahaan, buku besar, kas dan bank, penjualan, pembelian, persediaan, aset tetap, daftar laporan, dan ini semua menu-menu yang akan kita gunakan. Selanjutnya kita bisa mulai menginput transaksi. Kalau menginput transaksi di sini harus benar-benar teliti ya teman-teman, karena jika sudah disimpan maka akan tidak bisa dirubah lagi. Jadi harus benar-benar teliti dan hati-hati. Nah, untuk contoh kasus yang pertama, misalkan 1 Oktober pemilik usaha menyetorkan modal awal sebesar 50 juta. Untuk menginputnya, kita pilih kas dan bank, kemudian penerimaan karena kita menerima modal ya. Nah, ini kita pilih, kita mau masukkan ke kas kecil, bank atau deposito. Dan di sini saya akan memilih bank. Pada tanggal transaksinya tadi tanggal 1 Oktober. Nah, akun perkiraannya karena modal berarti kita cari yang modal. Nah, di sini ada ekuitas saldo awal, saya pakai yang ekuitas saldo awal. Oke, kemudian input nilainya tadi sebesar 50 juta. Nah, jangan lupa diberi keterangan di sini, pemilik usaha menyetorkan modal awal sebesar 50 juta. Oke, kemudian klik lanjut. Nah, di sini akan muncul bank di sini. Kemudian satu akunnya ekuitas saldo awal, nilainya 50 juta. Nah, untuk mengecek apakah tadi ini berhasil disimpan atau berhasil diinput atau tidak, maka kita mengeceknya bisa di menu-menu ini. Kita coba di menu cetak, kita lihat. Nah, di sini sudah ya teman-teman, sudah masuk. Ini ada penerimaan tanggalnya 1 Oktober 2023 dan nilainya 50 juta, berarti sudah berhasil diinput. Di menu ini juga bisa kalian cetak, unduh Excel atau PDF. Di sini juga bisa. Kita tutup dulu. Nah, ini sudah hilang karena tadi saya ngeklik yang cetak. Jadi mengeklik salah satu dari menu-menu ini bisa menyimpan datanya. Oke, selanjutnya kita kan ini perusahaan jasa ya, maka kita input terlebih dahulu jasa-jasa apa yang akan ditawarkan dengan cara menginput di menu persediaan. Karena kita jasa, maka klik barang dan jasa. Nah, ini bisa diinput jasa apa saja yang ditawarkan. Misalkan kalau di Petcare itu ada perawatan kesehatan hewan. Kemudian kategori barangnya itu umum, jenis barangnya itu jasa. Nah, ini jangan lupa disimpan. Oke, kemudian ada lagi misalkan perawatan grooming. Oke, kategori barangnya sama, umum, jenis barangnya jasa. Ini langsung disimpan. Oke, jika dirasa sudah diinput semua jasa yang akan ditawarkan, maka kita akan masuk contoh kasus yang kedua. Pada tanggal 5 Oktober, penjualan jasa perawatan kesehatan hewan peliharaan sebesar 200.000. Nah, maka ini di close dulu.
di menu penjualan kita ada faktur penjualan. Nah, di sini menunya banyak ya teman-teman. Di menu penjualan ini ada penawaran penjualan, pesanan penjualan, pengiriman pesanan, dan lain sebagainya. Karena sebenarnya Accurate ini itu digunakan untuk perusahaan-perusahaan besar, misalnya pabrik dan lain sebagainya. Dalam perusahaan besar kan proses menjual atau membeli barang itu panjang ya. Misalkan nih, staf gudang memeriksa ada beberapa stok atau beberapa barang yang stoknya habis. Nah, maka akan dilaporkan ke bagian purchasing, kemudian purchasing itu yang pesan barangnya. Kemudian barangnya itu datang, baru ada faktur dan lain sebagainya. Nah, proses itu panjang teman-teman. Karena di sini kita masih belajar perusahaan jasa dan tergolong belum besar, maka kita langsung lompat nih, yang seharusnya penawaran penjualan terlebih dahulu, tapi kita langsung lompat ke faktur penjualan. Jadi, contoh kasus tadi diinput langsung di faktur penjualan. Jadi, ibaratnya pelanggan itu datang, langsung kita layani dan langsung bayar waktu itu juga. Maka dari itu langsung menggunakan faktur penjualan. Klik faktur penjualan. Di input namanya misal Nafa. Oke, ini disimpan Nafa sebagai data baru. Nah, tanggal transaksinya tadi tanggal 5 Oktober. Pilih barang dan jasanya tadi yang pemeriksaan perawatan kesehatan hewan ya. Oke. Ini kita tentukan harganya tadi 200.000. Nah, maka langsung muncul otomatis di sini. Kemudian jangan lupa dikasih keterangan ya teman-teman agar kita tahu apa transaksi yang terjadi pada penginputan ini. Misalkan seperti ini catatannya, penjualan jasa perawatan kesehatan hewan peliharaan sebesar 200.000, customer atas nama Nafa. Kemudian klik lanjut. Nah, di sini sudah muncul perawatan kesehatan hewan. Total harganya 200.000. Kalau sudah dipastikan benar semua, kita simpan. Nah, notifikasi biru ini sudah mengakui pengakuan pendapatan, tapi karena uangnya belum diterima, maka statusnya itu masih sebagai piutang. Nah, cara mengeceknya, kita ke menu daftar laporan, kemudian kita lihat di buku besar, dan klik yang keseluruhan jurnal. Nah, ini periodenya 1. Kita buat sampai dengan 31. Ini periode selama 1 bulan ya. Oke, tampilkan. Nah, ini maka akan muncul seperti ini. Yang pertama tadi kan ada penerimaan saldo awal. Nah, ini juga ada jurnalnya, bank pada ekuitas saldo awal sebesar 50 juta. Nah, kemudian contoh kasus yang kedua ini tadi penjualan faktur penjualan ke Nafa dengan nama perkiraan piutang usaha pada penjualan sebesar 200.000. Ini berarti sudah terinput ya kalau sudah muncul di laporan keuangan. Nah, kapan kita menerima uang tersebut? Tadi kan masih dalam bentuk piutang usaha, belum ada pencatatan penerimaan uangnya. Nah, itu tuh tergantung kasus di lapangan. Karena di contoh kasus kali ini bayarnya di hari itu juga, maka langsung kita jurnal di menu penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Nah, ini terima dari pelanggannya tadi atas nama Nafa. Klik, kemudian bank. Tanggalnya dibayar pada tanggal 5, dibayar hari itu juga. Kemudian nilai pembayarannya 200.000. Oke, pilih 200.000. Kita pastikan, kemudian kita lanjut. Nah, sudah muncul di sini
jangan lupa disimpan. Oke, untuk mengeceknya kembali, kita ke menu daftar laporan kembali, daftar laporan. Oh, ini harus di close dulu ya teman-teman. Nanti kalau nggak di close, tidak bisa membuka halaman baru. Nah, oke, daftar laporan yang buku besar keseluruhan jurnal. Nah, tadi kan cuma 2. Terus ketambahan ini ada penerimaan penjualan. Ini tipe transaksinya. Berarti ini ibaratnya uangnya sudah masuk ke kas kita. Nama perkiraannya bank pada piutang usaha sebesar 200.000. Oke. Seperti itu teman-teman. Agar lebih terbiasa, saya punya satu contoh kasus lagi, yaitu pada tanggal 7 Oktober penjualan jasa penitipan hewan peliharaan selama 2 hari sebesar 600.000. Ini di close dulu. Nah, tadi kalau penjualan jasa kita klik penjualan, kemudian klik faktur penjualan. Nah, pelanggannya misal namanya Firda. Simpan Firda sebagai data baru. Tanggal transaksinya tadi tanggal 7. Barang dan jasanya penitipan hewan. Oke. Karena tadi 2 hari 600.000, berarti 1 harinya 300.000. Ini misal harganya 1 harinya 300.000 dan kuantitasnya 2 hari. Nah, maka akan muncul 600.000. Kemudian jangan lupa ditambahkan keterangannya. Catatannya penjualan jasa penitipan hewan peliharaan selama 2 hari sebesar 600.000. Customer atas nama Firda. Kemudian kita klik lanjut. Nah, sudah muncul di sini. Jangan lupa disimpan. Nah, untuk menjurnal pembayarannya, maka kita masuk ke penjualan, kemudian penerimaan penjualan. Terima dari Firda. Oke. Ini bank. Bayarnya tanggal hari itu juga, berarti tanggal 7. 600.000. Oke, dipastikan sudah benar 600.000. Lanjut. Ini juga 600.000. Oke, jangan lupa disimpan. Nah, kita cek dulu di daftar laporan. Buku besar keseluruhan jurnal. Nah, sudah muncul ini teman-teman. Yang terbaru ini ada faktur penjualan ke Firda. Nama perkiraannya piutang usaha pada penjualan, sama seperti transaksi yang sebelumnya. Yang contoh kasus kedua. Ini debitnya 600.000. Piutang usaha penjualannya dikredit 600.000. Kemudian di jurnal lagi penerimaan penjualan. Nama perkiraannya bank pada piutang usaha. Bank ada di debit 600.000, piutang usaha berada di kredit 600.000. Nah, kita coba cek lagi di daftar laporan keuangan. Kita cek di laba rugi, karena penjualan kan masuknya ke laba rugi. Oke, kita tampilkan. Nah, di sini sudah muncul pendapatannya sebesar 800.000. Sudah muncul ya teman-teman. Oke, berarti kemudian kita coba cek ke neraca.
mulai dari 1 Oktober tampilkan. Nah, di sini ada muncul neraca. Di sini kita lihat apakah balance dengan liabilitas dan ekuitas. Jika tidak balance, berarti ada yang salah dalam penginputannya, ataupun laporan keuangannya itu salah gitu. Ini asetnya, jumlah aset lancirnya 50 juta. Berarti jumlah aset keseluruhannya itu 50 juta. Nah, liabilitas dan ekuitasnya sebesar 50 juta. Jadi ini balance ya teman-teman. Oke, segitu dulu video tutorial yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menyimak video tutorial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.